satu menoleransi tentang ucapan itu karena ada kalau di situ tidak ada kebohongan, artinya menyebutkan bahwa Isa Al-Masih menjadi nabi atau kenaikan Isa itu. Yang kedua karena di situ ada kebohongan, jadi dua dalil itu menjelaskan sehingga kami atau orang Muslim tidak diharuskan untuk mengucapkan perayaan itu. Terus tadi Bang terangkan itu mengatakan non Muslim dan tidak. Kalau kami mengatakan kafir ntar malah jadi ribet kan. Non Muslim dan kafir itu kan sangat jauh sekali perbedaannya. Lebih lembut kalau bilang non Muslim. Betul. Kan begitu. Ya. Itu Pak Terangkan, silakan lanjut. Jadi sabar Pak Terangkan, sabar. Sebentar. Apa masalahnya kenapa disebut kalau disebut Kristen gitu? Enggak usah dulu disebut kafir. Kristen aja begitu. Kenapa begitu takut bilang Kristen gitu loh? Sebentar Pak Terangkan, sabar Pak dosen. Pak dosen ini orang nantilah itu penjelasan sistematis dan akademisnya itu. Mari kita coba tuntut Pak dosen dulu. Kalau dia meyakini bahwa lisan tidaklah berpengaruh pada keimanan, silakan Bang Budak tuntut Pak dosen untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, karena tadi saya dengar Bapak mengucapkan kalimat tidak tepat, izinkan saya menuntun Bapak ya. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ikutin Pak, biar tepat syahadatnya. Biar tepat kalimatnya akan menentukan Bapak. Sok, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa saya harus ikuti? Asyhadu. Kan saya bukan bersyahadat di dalam ucapan saya. Yang saya katakan saya lagi khutbah. Guyon. Oke. Baik Pak. Kami bercanda dalam hal ini. Oke, Bang Terangkan, kita dengarkan langsung dari Bang. Dalam bercanda juga ada ilmunya di sini. Silakan Bang Budak. Baik. Gini. sedikit lah itu pertama yang kita ikhlaskan ya sebagai penghormat kepada yang lain. Saya mungkin mau mengakhiri aja. Cuman begini Pak Terangkan, inilah konsekuensi dari suatu kalimat. Bapak pun akan begitu keberatan ketika kami menuntut Bapak untuk memperbaiki kalimat. Karena Pak kan dalamnya ada nilai magis, ada nilai yang sangat kuat. Sama seperti kalimat kafir. Kafir kalau Bapak pelajari makna itu sangat halus, sangat lembut. Tetapi di mata, di hati Anda kan merasa nggak nyaman. Bandingkan dengan non-muslim, maka itu lebih bagusan kafir daripada non-muslim. Tapi gitu kan, Anda menolak itu. Artinya apa? Artinya ada punya nilai magis yang Allah berikan kepada kita. Kepada hati Anda, kepada hati kami. Gitu loh Pak. Maka sekali lagi kalau menurut saya pemahaman ini cukuplah kita berorientasi amal Anda untuk Anda, amal kami untuk kami. Agama Anda untuk Anda, agama kami untuk kami. Anda tidak lagi mengocek-ocek, wah salah loh umat Islam, ngapain tidak boleh mengucapkan salam. Anda bukan ranahnya di sana, tidak ada otoritas Anda untuk menyalahkan kami ketika kami melakukan apa yang jadi kami imani. Apalagi dibilang bodoh, apalagi dibilang maaf ya mungkin sesuatu yang tidak, apa sih hak Bapak mengatakan kami bodoh padahal kami melaksanakan apa yang menjadi tuntunan dari agama kami kan gitu. Tidak dibenarkan Bapak mengatakan kami bodoh selama kami melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kami gitu loh. Adapun tadi saya akan menjelaskan kok baru sekarang ini yang disampaikan oleh Ustaz Adi Somad, disampaikan oleh Pak Yusuf tadi itu udah dinukilkan, disampaikan oleh orang-orang ulama sebelum kita Pak, jauh-jauh hari. Permasalahannya hari ini baru sekarang ini mungkin masuk ke telinga Bapak. Silakan Bang Satria aja, belakang. Ya, selamat siang teman-teman semua ya. Saya tadi mendengarkan ya, dan selama ini saya tidak mempermasalahkan soal hal itu ya, karena saya pernah mengalami dulu ya, saya banyak disalami oleh teman-teman saya Muslim gitu ya. Jadi pada saat beberapa tahun terakhir, mungkin sekitar 5 tahun terakhir lah, mereka jadi sungkan gitu sama saya gitu ya. Biasanya mereka menyalami gitu ya. Tapi saya sudah ngomong di awal, nggak apa-apa, nggak usah, saya bilang gitu. Jadi artinya itu sudah sekarang udah menjadi stabil lagi. Artinya kalau sekarang ketemu dengan teman-teman saya Muslim itu, ya kita sudah ada suatu komitmen, tidak usahlah ngucapin selamat Natal, selamat Idul Fitri, udah nggak ada lah ya gitu ya. Oke, terima kasih Bang. Jadi itu tidak masalah buat saya. Betul. Tetapi saya tuh tergelitik tadi karena Pak Yusuf mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan, dan itu saya tahu karena saya pernah juga mempelajari itu, yang mana barang siapa mirip sebuah kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Nah, jadi saya sebenarnya tidak mengerti korelasinya antara hadis ini dengan ucapan selamat Natal ya. Dengan ucapan-ucapan selamat seperti itu.
Yang mana yang ingin saya tanyakan, apakah dengan mengucapkan Selamat Natal itu artinya kita mirip dengan orang-orang Kristen atau bagaimana? Itu saya nggak ngerti jalan pikirannya. Oke, nanti dijawab ya. Silakan. Makasih ya. Masih ada? Oke, ada lagi Pak. Silakan. Saya malah justru, ya mohon maaf, mungkin ini agak sedikit tajam ya. Karena saya pernah juga memakai hadis ini di dalam sebuah perdebatan. Di mana di dalam perdebatan itu saya katakan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman Islam ini pada saat naik haji, seperti sa'i di Safa Marwah, kemudian mabit di Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, tawaf di Ka'bah, dan seterusnya. Ini adalah, kalau Anda perhatikan di dalam hadis-hadis, ini juga dijalankan oleh para kaum kafir Quraisy. Justru malah saya ingin bertanya, bukankah malah ini lebih mirip daripada dengan mereka itu gitu ya? Terima kasih Bang Satria. Itu aja pertanyaan saya, makasih. Mantap Pak Satria, mantap Satria. Oke, kita sepakati dua narasumber dari Kristen. Ini kita sebut kata ini bukan pembatasan sebagai NKRI ya. Kita tetap NKRI, ini saya sebutkan batasan di situ saja. Nah, itu Pak Terangkan dan Bang Satria Injil. Nanti dari Muslim, Bang Budak, ada kita ini senior kita Bang Bobson mungkin akan menjadi menengahi ini kalau ada Kita berikan kesempatan dulu Bang Bobson ya untuk nanti disimpan dulu itu Bang Satria, saya sudah catat di kertas ini yang ditanyakan, saya tidak akan lupa. Saya dulu aku dulu Sabar dulu Bang Bobson dulu, dan tadi resen, nanti bahasa juga keteknya beliau ini dari tadi tidak turun tangannya. Silakan. Iya, baik ya. Assalamualaikum untuk teman-teman saya yang saudara saya yang Muslim ya. Salam untuk yang saudara Kristen ya. Ya. Sebenarnya apa yang kita bahas hari ini sangat menarik ya, sangat menarik ya, dan Natal, ini menjadi Natal, yang temanya Natal. Silakan ya, Bang. Ya. Karena ini salah satu perbedaan pendapat yang harus sama-sama kita cari titik temunya agar polemik ini tidak menjadi cara ataupun bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak menginginkan keutuhan NKRI ini gitu. Karena hari ini kita melihat dan merasakan ada kelompok-kelompok yang suka menggunakan hal-hal seperti ini untuk menggoyangkan persatuan negara kita ya. Begitu. Nah, yang pertama saya melihat mungkin bagi kawan-kawan kita yang keberatan dengan adanya fatwa dari MUI tentang larangan merayakan Natal bersama yang turunannya itu menjadi mengucapkan Natal ya, mengucapkan selamat hari Natal, itu merupakan satu hal ya bagi saudara kita yang Kristen, yaitu menurut kami enggak ini ya mempengaruhi akidah, keimanan begitu ya. Nah, tapi justru saya melihat kalau saya sebagai seorang Kristen, karena saya tahu arti makna Natal itu sesungguhnya, justru ketika saudara saya yang Muslim tidak mengucapkan selamat hari Natal, ya saya tidak keberatan. Karena arti Natal itu bukan sebatas merayakan di gereja. Tidak. Makna Natal itu bukan menggunakan topi Sinterklas, bukan. Dengan pohon terang, tidak. Begitu ya. Natal itu lahirnya Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Tuhan yang hidup. Itu tidak bisa dipungkiri, itu tidak bisa ditolak oleh Kristen manapun. Jangan kita mengurangi esensi Natal, makna dari Natal itu yang seutuhnya hanya karena kita untuk membenarkan bahwa tidak mengucapkan selamat Natal itu salah. Nah, kemudian makna Natal yang saya pahami itu saya komparasikan, gitu. Saya bandingkan kepada fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981. Jadi kawan-kawan perlu tahu, fatwa MUI untuk larangan merayakan Natal bersama itu tahun 81 sudah ada kawan-kawan. Bukan baru ini. Kalau kita hari ini baru meributkan itu, saya rasa ketika ada orang yang lahir tahun 81 sekarang udah usia hampir 40 ya, 40 tahun. 40 tahun fatwa itu. Iya, usia 40 tahun usia fatwa itu kita baru ribut sekarang. Kemana aja?
Itu yang pertama ya. Nah, kemudian kalau kita kaji lagi lebih mendalam, antara makna Natal sesungguhnya, makna Natal itu bukan hanya sebatas perayaan, makna Natal itu bukan hanya sebatas pakai topi Sinterklas, artinya ada yang sangat dalam dari makna Natal itu bagi para umat Kristen. Tidak lepas makna Natal itu dari tentang Yesus sebagai Tuhan. Itu nggak bisa kita lepaskan. Kalau Yesus lahir hanya sebagai manusia biasa, Natal tidak akan dirayakan. Sama halnya ketika kelahiran Nabi Musa, kelahiran Nabi Abraham. Tapi karena ada menurut iman Kristen, firman yang menjadi manusia ya, seperti yang sering disampaikan sama kawan-kawan, maka pada saat firman itu menjadi manusia, dia lahir, ini merupakan satu hal yang harus dirayakan sepanjang masa. Sebab gita surga bergema, malaikat bernyanyi. Ya. Ini bukan hal yang biasa. Jika seseorang lahir ke dunia itu gita surga bergema, ini berhubungan dengan ketuhanan. Nah, ketika kawan-kawan Muslim memahami makna Natal yang sesungguhnya itu tidak terlepas dari konsep ketuhanan, maka bagi Muslim mengatakan Natal masuk atau bersentuhan dengan Natal itu bersentuhan dengan konsep ketuhanan. Artinya apa? Jika Muslim mengucapkan atau ikut masuk ke dalam makna Natal itu, maka makna ketuhanan itu sudah masuk kepada Muslim yang masuk ke dalam makna Natal itu tadi. Toh kalau ada orang mengucapkan selamat hari Natal ya, dia tidak mengerti makna itu. Makna dari Natal itu ucapan itu tidak berarti bagi kita yang merayakan Natal. Gitu loh. Selamat hari Natal ya, Dek Bob gitu ya. Ada yang mengucapkan ke saya, tapi dia tidak mengerti apa makna Natal. Ucapan itu bagi saya tidak ada apa-apanya. Toh kalau tidak mengerti dari apa yang dia ucapkan diberikan kepada saya, untuk apa? Tapi ketika dia mengerti, maka saya dapat mengatakan, wah ini orang yang sangat menghargai saya, menyayangi saya ya. Dia masuk ke dalam makna Natal itu. Itu. Nah, kemudian apa yang dijelaskan Ustadz Yusuf tadi, saya kira sudah jelas ya. Kalau ada yang mengatakan, menganggap hal mengucapkan Natal itu tidak masuk ke akidah, saya mau katakan di Kristen sendiri saja ada yang menentang ulos. Mungkin karena saya orang Batak ya. Kenapa? Ulos itu berhala. Begitulah Kristen menjaga akidahnya. Sehingga ulos yang menjadi salah satu tradisi orang Batak pun tidak boleh disentuh. Itu berbicara akidah ya. Saya berbicara dari akidah Kristen dulu. Di orang Batak ada yang namanya agama kepercayaan Parmali. Ya. Di Huta Tinggi itu ada Kristen, ada Parmali. Apakah Kristen di sana dibolehkan mengucapkan perayaan hari Sipahasada Sipahalima? Hari raya umat Parmali? Nggak boleh, dilarang di Kristen itu. Karena dianggap itu menyembah berhala. Nah, begitu juga saudara-saudara kita Muslim. Gitu loh. Lantas, ada yang mengganjal di diri kita. Kita merasa kebersamaan itu kurang ketika tidak diucapkan selamat hari Natal, begitu ya. Justru saya melihatnya seperti ini. Biar Anda tidak mengucapkan selamat hari Natal kepada saya, tetapi ketika saya merayakan hari Natal itu, hargai saya, beri saya kesempatan, jangan ganggu saya, bila perlu jaga keamanan, kenyamanan saya sebagai saudaramu sebangsa. Betul. Toh hari ini banyak Natal yang dijaga, banser, begitu loh. Ormas-ormas Islam ketika merayakan Natal untuk keamanan kita bersama di bangsa ini, kita dijaga merayakan itu. Hal itu jauh lebih besar maknanya, hal itu jauh lebih besar artinya ketimbang ucapan-ucapan seperti yang hari ini kita perdebatkan. Katakan semua yang Muslim selamat hari Natal, selamat hari Natal. Tapi ketika kita Natal ada yang mengganggu, mereka diam saja, dibiarkan. Ini yang mau kita, sebenarnya yang mau kita cari.
konsep beragama dan berbangsa ini hanya sebatas karena menganggap kurang kompak. Itu anggapan. Sampai hari ini ketika tidak mengucapkan selamat hari raya Natal, saya merasa bukan berkurang peran saya di tengah-tengah saudara-saudara kita yang muslim. Enggak berkurang, mereka tetap bersilaturahmi. Namun Saya setuju sekali, Bang Bob. Lanjut. iya, namun ketika ada seperti ini, mari kita cari titik tengahnya. Bagaimana ya biar persaudaraan di antara kita tidak terasa berkurang, sekalipun saudara-saudaraku yang muslim tidak mengucapkan Natal. Karena apapun ceritanya, seperti yang saya gambarkan tadi, saya Kristen. Ketika saya melakukan atau masuk ke dalam satu kegiatan yang itu dianggap berhala, saya dilarang secara akidah. Begitu. Nah, bagaimana ya agar tidak kurang esensinya ya? Bagaimana maknanya biar jangan kurang kita yang hidup beragama ini ya? Biar kita jangan itu menjadi masalah di grassroots. Betul yang disampaikan Pak Terangkan tadi. Memang banyak hari ini masyarakat luas yang belum bisa memahami seperti apa yang saya sampaikan ini. Nah, untuk itu mari kita sampaikan pemahaman yang seperti ini. Apa kita hidup bernegara ini hanya sebatas ucapan selamat hari Natal? Apakah kita hidup bernegara ini hanya sebatas ucapan hari raya keagamaan? Tidak. Bagi saya, ketika saya dihargai, dihormati, itu sudah cukup. Nah, menghormati, menghargai itu bukan hanya satu-satunya cara menghormati dan menghargai itu dengan mengucapkan selamat hari Natal. Enggak. Justru di situ kita seorang Kristen harus mampu bertoleransi. Jangan kita memaksa. Inilah toleransi dari umat Kristen kepada yang Islam. Di sini kita harus bertoleransi. Wahai saudaraku yang muslim, kami paham. Kami tahu Anda tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Tetapi bagi kami, kalian tetap saudara. Dan kami yakin, kami adalah saudara sebangsa untuk kalian. Betul sekali. Merdeka. Nah, ini yang harus kita bangun. Bagaimana membangun konsep kehidupan beragama Dan yang perlu seperti diingat, ini. Bang Bob, saya ini juga dulu pernah menjaga gereja sedang bernatal. Walaupun saya tidak mengucapkan itu karena mungkin akidah kita berbeda. Tapi saya menjaga itu karena demi kenyamanan dan keamanannya waktu itu. Dulu, kalau sekarang udah aman nih. Ini yang sering salah konsep toleransi. Toleransi itu bukan memaksakan orang lain melanggar akidahnya. Tidak. Tapi bagaimana kita bisa menyatukan rasa hormat dan rasa menghargai tanpa meninggalkan akidah kita masing-masing. Inilah konsep toleransi yang sebenarnya di Indonesia. Begitu. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Bang Bob, penjelasannya lengkap, lugas dan sangat tercerahkan. Makanya tidak, alhamdulillah, pilih saya tadi di awal membuka bahwa Bang Bob ini akan menjadi poros tengah di antara kita. Jadi saya rasa begitu Pak Terangkan ya, hal yang disampaikan Bang Bob sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Kusnadi tadi, bahwa bukanlah satu masalah mengucapkan dan tidak mengucapkan itu Pak Terangkan. Saya rasa tidak perlu tanggapi Pak Terangkan, karena ada tadi catatan yang dibawa Pak Kusnadi yang mau dibahas, nanti itu pasti kita bahas. Dan ini kan berkaitan dengan tema kita Natal. Nanti